warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nurhaliza. Perkenalkan, saya Nini Mato Alia, mahasiswa STI STMI Bandung. Di sini kami akan mewawancarai satu orang pengusaha yang memotivasi kami. Beliau adalah Arif Rahman Hakim yang merupakan pengusaha di bidang pertanian. Yuk kita simak gimana wawancaranya. Semoga dapat memotivasi dan menginspirasi kita semua. Perusahaan apa yang sedang kembangkan saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Arif Rahman Hakim. Kebetulan saya Ketua Petani Muda Sinanggerta yang bergerak di bidang pertanian, jenis usaha bidang pertanian. Salah satu motivasinya ya pembangunan komoditi daerah untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat. Ini kan usaha tentang pertanian. Boleh tahu ini alamatnya di mana? Untuk kebun display sendiri, ini alamatnya di Desa Puncak Sari, RT Kampung Kubang, RT RW 6. Cuman RT-nya lupa. Nah, tepatnya BCI Bukit Cikareo Indah, di Bukit Cikareo Indah. Daerah Sindangkerta mungkin. Ya, Sinangkerta. Dan kapan berdirinya usaha pertanian ini? Kami bergerak di dunia usaha bidang pertanian, terkhusus di hortikultura itu mulai bergerak di tahun 2019. Itu sudah sekitar 2 tahun. 2 tahun. Kalau boleh tahu berapa karyawan yang ada di sini yang ikut merintis dari awal sampai sekarang? Sampai saat ini untuk karyawan itu kisaran sekitar 40 sampai 60 orang. Banyak. Kalau usaha ini apakah bekerja sama dengan orang lain ataukah hanya sendiri gitu? Kalau bicara perusahaan bekerja sama dengan orang lain, kita bekerja sama dengan para importir di luar gitu kan, target kedepannya, dan beberapa mitra pertanian yang ada di wilayah Sinangkerta sendiri. Kita lebih memitra dengan masyarakat gitu kan, lebih memitra dengan para pengusaha-pengusaha lain di bidang pertanian yang terkhusus bergerak di perdagangan di Jakarta. Jadi saling bekerja sama dengan pihak lain ya. Betul. Kalau boleh tahu ini ya Pak, berapa modal awal yang dirintis pertama kali gitu? Kalau bicara modal awal sebetulnya bingung ya, karena bicara pertanian itu bisa dibilang besar, bisa dibilang kecil, bisa dari mana kita akan melangkah. Tapi kalau kita merintis dari awal mungkin ya lumayan juga lah. Di hortikultura itu ya sekitar 1 M lebih. Kalau langkah apa saja yang gunakan untuk menarik pelanggan-pelanggan agar berkunjung bertani atau siapa gitu? Pertanian adalah salah satu bisnis yang erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Artinya yang namanya pertanian itu adalah hal yang sudah pasti dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya keikutsertaan kita dalam membangun pangan, kekuatan pangan yang ada di Indonesia adalah salah satu bentuk usaha yang target pasarnya masyarakat itu sendiri. Artinya justru yang saya kejar itu bagaimana masyarakat paham, masyarakat mengerti bahwa di tempat kita, di kampung kita, di halaman kita itu ada satu potensi besar yang memang bisa membuat masyarakat itu sejahtera. Salah satu bentuknya kebetulan yang kita kembangkan di bidang pertanian itu salah satunya untuk hortikulturanya itu kita bermain di alpukat nih. Di alpukat dengan target pasar pertama pasar lokal, yang kedua kedepannya mudah-mudahan terkait
ada target pasar impor gitu. Nah, untuk menarik pelanggan atau pembeli atau peminat, pada dasarnya pertama contoh lah, alpukat itu salah satu produk atau makanan atau buah-buahan yang satu-satunya dikonsumsi, boleh dikonsumsi atau direkomendasikan oleh dokter dikonsumsi mulai balita hingga lansia. Makanya target pasarnya akan mudah. Nah, terlebih dari itu, kita memang ada target marketing yang akan kita bangun, yang akan kita lakukan gitu kan. Salah satunya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memang pengguna alpukat itu sendiri. Salah satunya bermitra dengan perusahaan kosmetik, bermitra dengan perusahaan sabun, perusahaan sampo, perusahaan minyak dan lain sebagainya ke depannya gitu kan. Planning ke depan. Kira-kira berapa omset per hari untuk penjualan hasil pertanian sendiri gitu? Atau per bulan? Ya, kalau misalkan kita analisakan dengan angka, kita kebetulan di sini baru sekitar 1.200-an pohon, apakah durian ataupun alpukat. Kita analisakan misalkan satu pohon itu 10 kg, menghasilkan 10 kg dengan nilai pasar atau nilai penjualan itu 20.000, maka 200.000 kali 1.200, 240 jutaan itu di awal. Tapi kedepannya kalau misalkan udah benar-benar produktif, udah benar-benar menghasilkan, itu ya insya Allah luar biasa. Lebih. Kira-kira berapa persen dari keuntungan yang didapat untuk setiap barang? Berapa persen? Di pertanian itu sulit dipresentasikan, tapi lebih dari itu mungkin untuk awal memang modalnya cukup lumayan, tapi biaya produksi dengan hasil panen kita itu 30%, 20-30% itu biaya produksi. Contoh misalkan, jika seandainya dari hasil pertanian kita misalkan tadi 240 juta, maka 30% dari 240 juta itu biaya produksi, dan akan terus meningkat nilai produksinya, sementara pengelolaannya tetap gitu. Itu di pertanian. Jadi hasil produksi alpukat itu di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu akan meningkat, tapi biaya produksi akan cenderung tetap, hanya meningkat sedikit-sedikit. Tapi kalau dianalisakan dengan nilai angka itu 30%. Artinya kalau misalkan kita punya hasil panen itu nilainya 100 juta atau misalkan 200 juta, maka keuntungan kita itu 70%-nya, berarti 70 jutanya. Nah, tinggal dibagi kalau misalkan per bulan berapa, per hari berapa gitu. Apakah yang menjadi ciri khas dari usaha jalankan sekarang gitu? Ciri khasnya ya, pertama kata saya juga motivasi kita membangun usaha ini untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat, memberikan satu motivasi buat masyarakat bahwa negeri kita itu atau wilayah kita itu atau tanah kita itu sangat subur dan sangat berpotensi untuk mensejahterakan masyarakat gitu kan. Terus ciri khasnya tadi saya bilang, kita bergerak di hortikultura yang lebih utamanya di alpukat dan durian, tapi tidak hanya itu juga, saya juga main di sayuran, termasuk seledri, hal yang belum tertanam di sini, termasuk jahe, termasuk tomat, termasuk apapun sayuran yang
ada kita coba tanam, kol juga kita tanam gitu kan, sebagai tumbang sari, cabai juga kita tanam sebagai support atau penunjang dalam proses pembangunan perusahaan ini gitu kan. Tapi tetap yang utamanya ciri khas kita itu bergerak di bidang alpukat, pengembangan alpukat baik bibit maupun buahnya. Dan selama usaha ini berjalan, apakah ada suatu kendala yang menghalangi berjalannya usaha ini atau Di dalam dunia usaha, di dalam dunia bisnis itu yang namanya kendala itu pasti ada. Pertama, fluktuasi harga, fluktuasi pasar. Yang kedua, hasil panen, tata kelola kebun itu sendiri. Kadang-kadang cuaca juga bisa masuk ke kendala di dunia pertanian, usaha pertanian. Tapi yang paling lebih bermasalah itu lebih ke pasar, ketidakstabilan pasar, diantaranya apa, contoh gitu kan, sekarang dalam kondisi COVID-19 di mana masyarakat kita ada penurunan pembelian dalam hal apapun selain obat-obatan gitu kan, tapi di hasil pertanian yang lain cukup menurun, tapi tidak berpengaruh besar gitu ketika hasil produksinya maksimal dan berkualitas gitu. Lebih ke kendalanya ya mungkin di perawatan. Kalau untuk masalah pasar kita tidak terlalu masalah, karena tadi saya bilang kita sudah bermitra juga dengan beberapa perusahaan baik ataupun dengan pasar-pasar lokal kita sudah punya. baik. Kalau yang terakhir ini untuk motivasi agar kita semua dapat agar kita dapat mencontoh gitu cara berusahanya Kang Rahman gitu, gimana motivasi untuk kita gitu sebagai generasi muda masa depan. Nah, buat adik-adik semuanya, sukses itu butuh proses. Sukses itu butuh kerja keras. Sukses itu butuh perjuangan. Saya memberikan motivasinya cuma sedikit. Ketika kita ingin memulai satu usaha, ketika ingin memulai satu bisnis atau apapun itu namanya, maka kuncinya satu: lakukan sesuatu apa yang bisa kita lakukan saat ini. Artinya kita gak mesti kita pengen seperti A, kita pengen seperti B, kita pengen seperti C, atau si pengen seperti A, si B, dan si C dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Tapi ketika kita ingin melakukan satu buah usaha atau ingin membuat satu bisnis, maka kuncinya satu: lakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Kalau kita sudah bisa melakukan kita bisanya misalkan tanam satu pohon, ya udah lakukan saja satu pohon. Kalau misalkan kita bisanya jualan martabak, ya udah jualannya martabak dulu. Nanti dengan berjalannya proses, perusahaan kita akan berkembang dengan sendirinya. Jadi pesan saya buat siapapun, buat adik-adik semuanya, buat teman-teman semuanya, ketika kita akan memulai satu bisnis, satu usaha, pesan saya, motivasinya, lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan saat ini. Jangan menunggu esok. Itu aja. Baik, wawancaranya tetap karena kami di sini masih tahap pembelajaran juga, jadi ini kita jadikan sebagai motivasi untuk kedepannya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.